Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang iblis agung yang terbangun di masa depan 3000 tahun dirinya tersegel. Pada part sebelumnya diperlihatkan kemenangan Jinwoo yang mengalahkan Tingkis dengan armor logam terkuat dalam semesta. Di sisi lain Kulak tertawa karena tak pernah menyangka peradaban tingkat 1 dapat menang melawan peradaban tingkat 3, walau peradaban Pig adalah spesies terendah dalam peradaban tingkat 3 itu. Sang jurnalis yang sudah puas akan pertarungan kini meninggalkan tempat penonton. Sudah sekitar 15 miliar tahun sejak alam semesta lahir, tapi dia belum pernah mendengar adanya kekuatan kosmik yang tak terbatas seperti milik manusia. Akramin benar-benar tak paham kenapa informasi tentang kekuatan kosmik jenis itu tidak terjaring dalam informasi alam semesta. Hanya dua yang terpikirkannya saat ini, di mana kekuatan itu adalah jenis baru dan mungkin saja seseorang dari peradaban tinggi telah menyembunyikan faktanya. Dengan kekalahan Tingkis, maka sang dewa mengumumkan pemenangnya adalah perwakilan dari bumi. Komandan Kalar tak menyangka jika yang dikatakan oleh Lina benar-benar nyata, di mana Jinwoo adalah manusia yang berbeda. Meski begitu dia masih penasaran bagaimana bisa seorang monster berada di antara manusia. Sang dewa terus mengungkapkan rasa takjubnya karena hal ini adalah momen bersejarah di mana peradaban rendah mengalahkan peradaban yang lebih tinggi. Akan tetapi Jinwoo malah terlihat menggunakan kekuatan manipulasi logamnya dengan membentuk sebuah pedang. Dengan ini, maka sosok ini mengatakan jika makhluk bumi berhak mendapatkan kedudukan dari ras Pig selama ini. Hanya saja Jinwoo malah melompat ke arahnya dengan mencoba melayangkan serangannya. Sambil tertawa Jinwoo menegaskan jika dirinya sangat terganggu oleh energi aneh yang terpancar dari makhluk di depannya. Dia sadar jika alien yang sedang memandu acara ini adalah orang yang berdiri di puncak dunia ini, tapi sang dewa malah menampakkan wajah bosannya. Dalam waktu singkat Jinwoo melewati tubuh sosok itu setelah melayangkan tebasannya. Namun logam abadi milik Tingkis yang seharusnya merupakan logam terkuat dalam semesta malah dipatahkan begitu saja. Lalu hal aneh terjadi di mana tubuh Jinwoo tiba-tiba melepuh dalam waktu singkat dengan menguap di udara. Yang benar saja Jinwoo hanya tinggal tulang saja, menunjukkan jika kekuatan sosok itu yang dijuluki sang dewa alam semesta bukanlah tanpa sebab. Komandan Kalar yang melihat hal ini sangat syok karena belum pernah menyaksikan seseorang yang berani menantang salah satu dari dewa alam semesta ini. Dengan wajah bosan Leviathan, sang dewa mengumumkan ulang hasil pertandingan di mana pertarungan mereka berakhir imbang dan dia meminta seseorang untuk menyingkirkan tulang menyedihkan di belakangnya. Di saat yang sama drone penyiar acara menginformasikan kepada Leviathan jika pertandingan di tempatnya telah mencapai jumlah penonton nomor 1 dibandingkan tempat lain. Bahkan jumlah penonton langsungnya dalam pertandingan ini baru saja mencapai 800 miliar dan hal itu sangatlah luar biasa. Berbanding terbalik dengan tempat lain yang penontonnya berlangsung normal seperti 100 tahun sebelumnya. Leviathan yang sebelumnya merasa bosan kini tertawa karena merasa unggul dibandingkan dewa lainnya. Di saat yang sama seseorang datang untuk menyingkirkan tulang Jinwoo sesuai yang diperintahkan oleh tuannya. Akan tetapi Leviathan kini mengubah keputusannya, bahkan dia tampak marah pada orang itu. Dalam waktu singkat alien ini berakhir dengan tubuh yang dihancurkan. Bagi Leviathan, seorang bintang harus dihormati dan Jinwoo adalah petarung spesial dari tempatnya.
Namun dia masih kebingungan harus mempercayakan kepada siapa pemain bintangnya. Di sisi lain Lina berada di tempat perawatan di mana robot ini sedang memeriksa kerusakan dari tabung pemulihan yang sangat berharga. Benda itu adalah sesuatu yang tak bisa dibeli meskipun bumi dijual. Di saat yang sama drone meminta Lina untuk mengikutinya karena Dewa Leviathan ingin dia merawat perwakilannya. Lina pun segera bergegas memenuhi panggilan tersebut karena hal itu pastinya sesuatu yang sangat penting dan dia juga mungkin saja sudah terhindar dari kerusakan yang ditimbulkannya. Beberapa saat kemudian Lina telah sampai, dia hanya menunggu persetujuan sang dewa untuk masuk. Saat masuk Leviathan memberikan sebuah bola yang berisi tulang Jinwol dan dia ingin manusia di hadapannya merawatnya. Walau kondisinya tampak buruk, tapi mereka sudah memberikan pertolongan pertama padanya. Jika dibawa ke ruang pemulihan, maka dia pastinya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian Jinwol telah pulih kembali dan dia pun terbangun. Lina yang semalam menunggunya benar-benar tak menyangka jika Jinwol bisa pulih kembali. Akan tetapi peredam di lehernya telah terpasang kembali, jadi dia tidak bisa berbuat seenaknya. Lalu Jinwol menanyakan kenapa dia dikelilingi oleh benda aneh, dan Lina menjawab jika semua benda ini membantu pemulihannya. Ucapan itu sedikit membuat Jinwol kesal karena dia bisa pulih sendiri, bahkan alat ini malah memperlambat pemulihannya. Lalu Lina tertawa karena yakin jika Jinwol belum memahami situasi yang menimpanya. Di mana selama dia memakai kalung peredam, maka dia hanyalah penduduk bumi biasa yang lemah. Jinwol yang tak terima akan hal itu mencoba untuk memberontak, tapi Lina malah menertawakannya karena sang iblis agung yang sangat ditakuti 3000 tahun lalu malah tak bisa kabur. Lalu Jinwol menenangkan dirinya dan mencoba mengecek apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Jinwol tak menyangka jika aliran tubuhnya tidak terhambat sedikit pun, tapi dia tidak bisa merasakan energi apapun melalui tubuhnya. Lalu Lina menanyakan bagaimana pendapat Jinwol tentang turnamen yang baru saja dilakukannya sebagai perwakilan bumi. Sambil tersenyum Lina yakin jika sosok seperti Jinwol pasti sangat menyukai pertarungan dengan lawan yang kuat. Jika dia setuju untuk menjadi perwakilan bumi, maka dia akan melepaskannya sekaligus menuntunnya dalam menghadapi musuh kuat dari peradaban lainnya. Akan tetapi Jinwol hanya meminta Lina untuk melepaskannya dan Lina sudah menduga jika Jinwol bukanlah seseorang yang dapat ditekan untuk sebuah kesepakatan. Jadi langkah terbaik adalah melepaskannya dan membuat dirinya sendiri mengambil keputusan tanpa paksaan. Saat tangan dan kakinya terlepas, maka Jinwol bergerak cepat untuk mencengkram leher Lina dengan memintanya melepaskan benda di lehernya. Di saat yang sama Marcel datang untuk memenuhi panggilan Lina, tapi siapa sangka mereka berdua malah ribut seperti sepasang kekasih. Lalu Lina mengungkapkan jika benda itu takkan pernah bisa dilepas sendiri dan dia menyarankan sebuah taruhan sederhana. Di mana jika Jinwol berhasil mengalahkan Marcel sang manusia terkuat di zaman ini, maka benda itu akan dilepaskan. Sebelum bertanding maka Jinwol makan terlebih dahulu dan dia cukup terkejut akan makanan yang tampak aneh. Alasan Jinwol ingin makan karena perutnya seperti alan meledak dan dia menanyakan apakah manusia selalu merasakan hal seperti ini. Lina yang mendengar itu penasaran apakah manusia zaman dahulu tidak makan hingga tak pernah merasakan lapar. Jinwol tidak membenarkan hal itu, hanya saja dia sudah cukup lama tidak merasakan lapar semenjak dirinya menjadi sang iblis agung yang abadi.
Akan tetapi Jinwoo merasa jijik melihat manusia di zaman ini yang benar-benar sangat lemah, bahkan mereka tidak memiliki energi dalam. Namun Lina yakin jika Jinwoo takkan bisa sombong lagi setelah melawan Marcel nantinya. Hanya saja Jinwoo malah tertawa karena si cacat itu pasti takkan bisa berbuat apapun saat menghadapinya. Lalu Marcel menegaskan jika dirinya memiliki 40 sabuk tertinggi dalam bela diri dan segala macam teknik mematikan bela diri walau dia sudah kehilangan satu tangan maupun dua anggota tubuh. Tapi Jinwoo menganggap jika Marcel takkan mengubah hasil duel walau dia memiliki anggota tubuh yang sempurna. Ucapan yang sangat meremehkan itu membuat Marcel sangat kesal, bahkan ingin segera bertarung. Marcel bahkan mencoba menyalahkan alasan dirinya yang kehilangan anggota tubuh disebabkan pembalasan dendam Tingkis kepada Jinwoo, dan Jinwoo tertawa karena hal itu membuktikan Marcel adalah makhluk lemah. Di sisi lain Lina hanya mengamati pertengkaran tersebut karena baginya mereka berdua hanyalah alat untuk meningkatkan peradaban bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Karena mereka berdua sudah kenyang, maka Lina merasa duel ini harus segera diselesaikan. Beralih ke aula latihan di mana mereka berdua akan menyelesaikan urusannya. Jinwoo sedikit kesal karena pertarungan bisa diselesaikan di tempat makan, tapi malah memilih tempat yang jauh, dan Lina menanggapi jika masa depan bukanlah era penuh kekerasan karena semuanya terikat oleh aturan tertentu. Meski sudah mendapatkan penjelasan, tapi Jinwoo menganggap orang-orang di era ini hanya dipenuhi oleh pengecut. Di sela itu Marcel mengungkapkan rasa khawatirnya di mana nasib bumi sedang dipertaruhkan dan dia takut mengecewakan ketua timnya. Bagaimanapun Jinwoo adalah sosok yang mengalahkan Tingkis dan sekarang dia harus menghadapinya dalam keadaan tubuh yang cacat. Walau sekarang dia terkekang oleh peredam di lehernya, tapi tetap saja mengalahkannya terdengar mustahil. Lina pun tertawa karena dia sudah memikirkan semuanya dan alasan dia memberikan taruhan tersebut bukanlah tanpa alasan. Lalu Lina meminta Jinwoo untuk menunggu sebentar karena dia harus menyiapkan beberapa hal dan Jinwoo tidak keberatan akan hal tersebut karena hasilnya sudah ditentukan sejak awal. Tak hanya itu, Jinwoo menertawakan Marcel yang terlihat sangat ketakutan. Siapa sangka Lina membawa sebuah alat untuk mendukung performa Marcel dalam pertarungan ini. Walau rasanya tidak terlalu nyaman, tapi kaki robot itu akan menyesuaikan sendiri agar pas di tubuhnya, dan Marcel tak menyangka Lina bisa mendapatkan benda semahal ini. Sambil tersenyum Lina mengungkapkan jika dia hanya membelinya dengan beberapa uang tabungannya serta tambahan bantuan dari rekannya. Yang benar saja yang digunakannya adalah milik Mark dan Mark sangat syok melihat tabungannya hilang. Lina juga berpikiran untuk membeli sebuah tangan, tapi kondisi keuangannya sangat mustahil untuk mendapatkannya. Sambil menahan air matanya, Marcel berjanji akan mempertaruhkan nyawanya demi memenuhi ekspektasi ketua timnya. Di sisi lain Jinwoo mulai kesal karena dia sudah ingin melepaskan benda di lehernya secepat mungkin pasca memenangkan pertarungan. Lalu Marcel pun datang dan akan memberikannya pelajaran terbaik kepada bocah sombong yang menantangnya. Namun sebelum bertarung Lina ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya. Di sisi lain Jinwoo menduga jika mereka menyiapkan senjata maupun hal lainnya, tapi ternyata hanya sebuah kaki yang tak berguna. Marcel makin kesal karena kaki ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah didapatkan.
Di sisi lain Lina mengingatkan agar Jinwoo tidak angkuh, karena dia pasti akan dibuat terkejut oleh duel ini. Jinwoo pun tertawa karena dia bukanlah sombong, melainkan sesuatu yang sudah sepantasnya dilakukan olehnya. Dia malah menganggap jika orang yang sombong di tempat ini adalah mereka berdua karena berani menantang sang iblis agung seperti dirinya. Dalam waktu singkat Jinwoo melompat ke arah lawannya dengan sebuah serangannya. Akan tetapi Marcel berhasil menghindari serangannya dengan baik. Tak hanya itu, tiap gerakan yang dilakukan oleh Marcel sangatlah asing bagi Jinwoo. Walau dia berusaha menyerang, tapi semua upayanya tidaklah berarti apa-apa. Setelah berulang kali menghindar, maka Marcel melancarkan serangan balasannya dan mengenai tepat wajah Jinwoo. Satu gerakan dan satu serangan itu memberikan dampak yang fatal bagi Jinwoo. Dia pun ditumbangkan dalam waktu singkat, seakan seperti manusia lemah yang tak berdaya. Marcel tak menyangka jika yang dikatakan oleh ketua timnya benar-benar bekerja. Di mana saat itu Lina memintanya tidak takut dan hanya perlu bertanding sebaik mungkin. Semua itu disebabkan karena kemampuan fisik Jinwoo saat ini bahkan lebih buruk dari kebanyakan orang di bumi. Bagaimana tidak, peredam yang ada di lehernya tidak dirancang untuk peradaban tingkat rendah. Di mana sebagian besar sistem dalam Federasi Galaksi dirancang untuk memenuhi kebutuhan peradaban tingkat atas, khususnya proses registrasi, jadi Jinwoo mendapatkan peredam khusus. Dengan kata lain, maka peredam itu seperti memberi tikus obat penenang milik gajah. Karena Jinwoo sekarang belum menggunakan bela diri apapun, maka dia belum mengetahui bagaimana peredam itu akan mengekang kekuatannya, tapi saat dia mencoba mengeluarkannya, maka peredam itu akan menyesuaikan diri untuk mengontrol kekuatan yang dikeluarkannya. Marcel tak menyangka jika ketua timnya memiliki pengetahuan seperti itu. Kembali di masa lalu di mana Lina masih seorang gadis kecil dan dia berada di tempat yang sangat buruk. Dia terperangkap ke dalam organisasi perdagangan galaksi yang terkutuk. Selama bersembunyi, Lina mendapatkan berbagai macam informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh penduduk bumi. Alasan inilah yang menjadikannya lebih berbahaya dibandingkan manusia yang bisa bertarung, dan jika memanfaatkan pengetahuannya ditambah kekuatan sang iblis agung seperti Jinwoo, maka bumi mampu naik ke peringkat lebih tinggi.